Gangguan makhluk halus saat KKN di desa. Waktu KKN, alhamdulillah aku bareng sahabatku di salah satu pelosok desa. Kita berdua ngasih saran supaya rumahnya dipisah antara cewek dan cowok. Tapi sebagian besar dari kelompok kita, terutama cowok, pada ngotot pengen satu rumah aja dengan alasan hemat. Halah, mana ada hemat? Aku tahu modus-modus mereka. Aku dan sahabatku juga ngotot nggak mau disatukan dan bilang lebih baik kos terpisah dari posko. Peserta KKN yang lain lebih banyak diam, cuma kami berdua dari pihak cewek yang bersuara. Beberapa hari berlarut-larut belum ada keputusan. Hingga pas survei, masyarakat di sana melarang tinggal bersama dan harus terpisah antara cewek dan cowok. Aku dan sahabatku seneng banget dengan keputusan ini. Ternyata banyak teman cewek lain yang pengen juga, karena bakal canggung dan risih kalau tinggal bareng. Dan yang bikin happy, posko cewek gratis, karena yang punya rumah adalah salah satu dosen dari kampus kita. Pas survei rumah cowok, nuansa rumah tua, gelap, lembab, dan pengap begitu terasa. Waktu itu aku belum peka dengan energi-energi seperti itu. Tapi sahabatku dan beberapa cewek lain bisa merasakan ada penghuni lain di sana. Posko cowok dan cewek jaraknya cukup dekat, cuman lewat gang yang berkelok-kelok. Karena posko cewek lebih besar, kita jadikan markas utama. Kita mulai bikin peraturan, cowok boleh di posko cewek dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Kenapa jam 9 pagi? Karena posko cewek lengkap banget peralatan masaknya dan perabot lainnya. Jadi buat cowok yang mau sarapan atau bikin kopi bisa di posko cewek. Selain itu, kita bikin aturan cowok yang merokok boleh merokok di luar rumah. Ini adalah denah rumah posko cewek. Rumah ini paling ujung dan di belakangnya ada kebun dan makam tua. Kamar satu kita isi koper dan barang-barang pribadi. Cewek dibagi dua untuk tidur. Ada yang di ruang TV karena ada kasur besar dan masih luas buat tambah kasur lantai. Satunya lagi di ruang serbaguna yang kita pasang kasur besar dan kasur lantai. Rumah ini sudah lama nggak ditinggali oleh Pak dosen karena beliau tinggal di rumah yang lebih besar. Tapi rumah ini komplit perlengkapannya sampai ke kulkas, rice cooker, wajan, dolele. Pokoknya kita nggak bawa alat masak sekalipun. Kita boleh pakai apa saja yang ada di sana, kecuali kamar 2 karena katanya itu dipakai gudang dan pintunya dikunci. Awalnya KKN berjalan semestinya, nggak ada yang aneh-aneh. Hanya saja aku terkenal sebagai cewek galak. Aku nggak suka dan ketus kalau ada teman cowok yang deket-deket sama aku. Sedangkan sudah jadi rahasia umum, pas KKN biasanya cowok cewek ada aja yang cinlok. Ditambah lagi aku anti rokok karena suka sesak napas kalau mencium asap rokok. Aku jadi lebih galak dan tegas kalau ada cowok yang merokok di dalam rumah. Karena alasan itu dan kengototan aku untuk pisah rumah dulu, banyak pihak cowok yang nakal, nggak suka sama aku dan sahabatku. Sebut saja Yani. Tambahan lagi 2 teman baru kita, Rika dan Tini. Di sini aku ceritain dulu kalau ada orang-orang yang punya indera keenam dan kodam atau apalah, aku kurang paham. Yang dijaga oleh jin leluhur seperti harimau dan lain sebagainya. Sahabatku Yani dari Sumatera, Tini dari Sunda atau Siliwangi aku agak lupa. Rika Cirebon, dan aku juga dari Cirebon. Dari sini aku baru tahu kalau sahabatku bisa melihat hal-hal seperti itu. Hingga mulailah ada satu cowok, sebut saja Andi, yang sangat agresif mendekati cewek. Ada 2 yang berhasil mau nemplok-nemplok sama dia bermesraan, Del. Aku juga pernah memergoki mereka dalam keadaan bertumpuk-tumpuk siang hari saat orang-orang sedang kegiatan di luar. Dari sana situasi mulai nggak kondusif, cowok semakin seenaknya. Ketua dan wakilnya adalah orang yang kalem sehingga yang lainnya kurang segan dengan mereka. Pada suatu malam pas kita evaluasi sekitar jam 8, kita dikagetkan oleh sesuatu yang panjang ada kepalanya. Awalnya kita bingung itu apa. Seperti kabel statistik, tapi ada kepalanya. Pas didekati ternyata itu adalah ular. Karena rumah ini dekat dengan empang, sawah, dan kebun. Keesokan malamnya, cowok-cowok yang bandel masih hahaha di posko cewek, padahal sudah lewat dari jam malam. Sebagian dari kita sudah mengingatkan, namun mereka nggak mendengar. Bahkan Rika yang menasihati pun jadi jengkel. Aku dan sahabatku juga bete banget
karena sudah capek mau istirahat. Jadi kita memutuskan untuk tidur duluan. Aku tidur di ruang serbaguna pas di tembok yang mepet ke kamar 1, disusul Yani, Rika, Tini, dan Nita. Hari semakin malam dan cowok-cowok masih bercengkrama. Tiba-tiba Rika memukul-mukul tembok, namun karena suasana yang masih ramai jadi nggak terlalu terdengar. Aku nggak terlalu memperhatikan itu karena sudah sangat ngantuk. Namun semakin lama Rika semakin keras memukul tembok dengan posisi masih tiduran. Yang lain belum sadar akan hal itu hingga Rika menjerit-jerit histeris. Yani yang punya kepekaan langsung kabur keluar karena katanya hal itu dapat merembet ke dia. Aku bingung apa yang terjadi, namun sahabatku, Yani langsung paham kalau Rika sedang kerasukan. Rika jerit-jerit bilang kalau kita sangat mengganggu cucunya. Rika kemasukan roh leluhurnya hingga berteriak dan mengusir semua cowok. Cowok-cowok yang di rumah langsung keluar semua karena ketakutan. Hanya ketua dan wakil ketua yang mencoba tetap di dalam untuk membantu. Tapi karena Rika semakin ngamuk karena masih tahu ada cowok, terpaksa ketua keluar dan menjaga di luar. Rika masih meracau, dan kita cewek yang ada di rumah terus mengaji dan memijat kaki Rika. Yani juga mulai berkomunikasi dengan yang merasuki Rika dan menenangkannya. Saat itu aku juga takut, tapi aku tetap bantu memijat kaki Rika sambil tidak henti membaca ayat kursi. Setelah sekian lama Rika mulai sadar dan kita membawanya ke ruang TV. Semua cewek tidur di sana menjaga Rika. Malam itu aku nggak bisa tidur sama sekali. Sebelum kejadian ini pun ada yang aneh, seperti plafon yang tiba-tiba jatuh tepat di depan pintu kamar mandi, padahal sebelumnya baik-baik saja. Hari dimulai kembali, kita mulai membersihkan diri sejak subuh. Hari itu aku dan teman-teman memberikan undangan untuk para RT dan tokoh-tokoh di desa ini untuk suatu acara. Kita jalan melewati jalan setapak yang dimulai dari empang, melewati sawah, kebun, dan pemakaman yang sudah tua di belakang rumah. Itu jalan tercepat menuju tempat perumahan warga yang berpencar-pencar. Sekitar waktu zuhur kita selesai membagikan undangan dan aku berinisiatif untuk membeli es krim di jalan karena hari sedang panas-panasnya. Namun kedua teman aku yang telah menerima telepon dari yang di rumah melarang aku dan mengatakan kita harus segera pulang. Aku nggak berpikir macam-macam. Mungkin kegiatan masih banyak. Aku juga nggak ngeh akan teman-teman yang sedang bisik-bisik. Aku bete karena nggak bisa makan es krim. Masalah makanan bisa membuat aku sensi. Jadi aku berjalan lambat sambil manyun. Namun alangkah kagetnya saat aku sampai rumah. Di dalam rumah sedang ada yang kerasukan. Seorang cowok yang cukup pendiam sedang kerasukan. Perawakannya tinggi kurus, namun saat itu dia terlihat sangat gahar dan mengamuk-ngamuk. Yani dan Rika yang sudah sembuh membantu cowok ini untuk kembali sadar, namun yang merasukinya sangat kuat dan ada beberapa yang berebut masuk. Hingga beberapa cowok harus meringkusnya, karena kalau tidak bisa mencelakai kita semua. Setelah cukup lama teman cowok, Wawan dan Andi pun kerasukan. Ada yang menyukai Andi dan mengatakan mau membawa Andi pergi ke dunianya. Yani dan Rika yang paham soal ini pun berusaha membujuk untuk menyelamatkan nyawa Andi. Setelah itu Wawan pun ikut kerasukan. Kita di sini kelimpungan karena banyak yang masuk. Yani dan Rika menyuruh kita untuk menutup semua pintu. Aku dan satu teman aku disuruh menjaga pintu dekat empang, memegang gagangnya sambil membaca ayat-ayat Quran yang diingat. Dua lagi di pintu ruang TV, sedangkan pintu depan sudah didoain oleh Yani dan Rika. Di tiap pintu itu banyak yang mencoba masuk hingga daun pintu bergetar, namun kita pegang erat-erat sambil membaca ayat. Waktu itu ada ketua RT yang bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Kata beliau, kita menginjak tanah kuburan dan kita membawa makhluk halus tersebut yang merasa kita ganggu, hingga mereka ikutan masuk ke dalam rumah kita. Teman cowok kita yang kerasukan yang sebelumnya kita anggap pendiam, mengamuk-ngamuk sampai satu badan, kakinya harus dipegang dan dililit oleh 5-6 orang. Hingga teman yang lain memasangkan sound system dan mengaji dengan keras. Perlahan-lahan makhluk itu pergi. Keesokan harinya kita memberanikan diri untuk meminta izin mengadakan acara selamatan kecil-kecilan dengan tokoh masyarakat. Dan semenjak kejadian itu, nggak ada lagi yang berani di rumah cewek lewat dari jam 9. Mereka juga makin segan sama aku dan Yani. Sampai-sampai kalau ada cowok yang merokok atau melanggar aturan yang lain tinggal aku
Dan Yani menatap dengan tatapan tajam. Mereka langsung mingkem dan keluar. Dan sampai sekarang, aku tetap anti rokok. Dan paling nggak suka cowok yang merokok sembarangan.